Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang sangat teramat banyak, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat teramat banyak. Wallahi, nikmat yang Allah berikan kepada kita saking banyaknya kita tidak akan sanggup untuk menghitung. Itu yang Allah katakan kepada kita, wa man asdaqu minallahi qila, dan siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man ahsanu minallahi haditha, siapa yang paling baik pembicaraannya lebih daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah yang kalian terima dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kalian dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, suatu hal yang pasti, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Para ulama mengatakan ini menunjukkan saking banyaknya apa yang Allah berikan kepada kita, maka manusia tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, manusia paling sempurna, manusia yang paling berada di atas ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan kita di saat Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan beliaulah Rasul kita yang diutus Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Dan umat yang diutus kepadanya, Nabi yang mulia,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara sekalian umat dari nabi dan rasul yang Allah utus, maka umat yang diutus kepadanya rasul yang mulia adalah umat yang terbaik. Maka umat Nabi Muhammad SAW dari seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala adalah afdalul umam, dan rasul mereka adalah afdalur rusul. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimintakan untuk berbicara tentang lisan, menjaga lisan. Dan materi ini sangat penting untuk diulang-ulang, sangat penting untuk diingatkan, sangat penting untuk diulang terus, tazkir, peringatan bahwa sesungguhnya kita, masing-masing kita berkewajiban untuk menjaga satu benda yang sangat kecil yang ada di dalam diri kita. Namun para ulama mengatakan kecil barangnya, besar dosanya. Al-lisan, lisan ini adalah kata para ulama, saghirun jarmuhu, kabirun jurmuhu. Kecil bendanya, namun besar dosanya. Lisan adalah gudang dosa. Andai manusia tidak peduli kepadanya, terbukti bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih bahwa lisan adalah salah satu di antara dua yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nar." Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Ini dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Membuktikan bahwa sesungguhnya lisan bahagian daripada perkara yang paling banyak membawa dosa dan maksiat dalam kehidupan manusia, sehingga menjadi penyebab banyaknya manusia dimasukkan Allah tabaraka wa taala ke neraka. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kalau memang kita serius ingin lari daripada neraka, hati ini benar-benar ingin lari daripada neraka, maka salah satu caranya adalah serius menjaga lisan. Karena sesungguhnya dia yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Orang yang serius lari dari neraka tentu serius lari dari hal-hal yang paling banyak menyeret manusia ke neraka. Dan lisan satu di antara dua penyebab terbanyak. Walau ada sebab-sebab yang lain, namun yang paling banyak ada dua kata Nabi kita tercinta, dan salah satunya adalah lisan. Penyebab manusia sering berbuat maksiat dan banyak berbuat maksiat dengan lisan karena merasa tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada yang nuntut. Manusia tidak merasa bahwa setiap apa yang ia ucapkan dengan lisannya habis begitu saja. Hari baru, bahasa baru. Hari berikutnya, lisan berikutnya yang telah berlalu dari apa yang diucapkan kemarin, kemarinnya lagi, sudah habis. Padahal semua itu akan tercatat kebaikan atau keburukannya, dan akan menjadi sesuatu yang menghiasi dan paling banyak menghiasi catatan amal. Karena sesungguhnya lisan termasuk anggota tubuh yang tidak pernah lelah digunakan oleh manusia. Lisan adalah anggota tubuh yang manusia tidak pernah bosan memakainya. Makan ada kadarnya. Manusia apabila sudah selesai makan,
nggak bisa makan lagi. Ada jarak beberapa waktu lagi dia makan, walau dia makan yang haram, tapi dia tidak bisa lanjut di atas keharamannya itu. Kaki apabila digunakan akan ada lelahnya, tangan apabila digunakan untuk maksiat ada lelahnya, dan demikian juga yang lainnya. Namun lisan, manusia tidak pernah lelah memakai lisannya. Manusia tidak pernah kenyang dari berbicara, tidak pernah stop untuk berbicara. Bayangkan kondisi anggota tubuh yang manusia tidak pernah lelah menggunakannya, tak pernah ada rasa bosan menggunakannya. Kalau seandainya itu yang paling banyak mendatangkan maksiat, apa yang akan terjadi? Dia tidak pernah bosan menggunakan lisan itu. Dia tidak pernah bosan berbicara, dia tidak pernah bosan mengucapkan kata-kata, dia tidak pernah bosan komentar, dia tidak pernah bosan bercerita, dia tidak pernah bosan mengulas sesuatu, menceritakan sesuatu. Bayangkan sekiranya itu terjadi di atas maksiat. Sering sekali ketika manusia mengucapkan maksiat dengan lisannya, katakanlah ghibah, menggibahi orang lain, menceritakan kesalahan orang lain, menceritakan aib orang lain, menceritakan kehidupan orang lain, yang apabila orang itu mendengar pasti dia tidak menyukainya. Itu dia ghibah yang definisikan oleh Nabi kita tercinta SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau berbicara tentang saudaramu yang kalau dia tahu dia dibicarakan pembicaraan tersebut, pasti dia tidak suka, pasti dia benci, pasti dia tidak ingin dia dibicarakan dalam bentuk yang seperti itu. Sering sekali ketika manusia ghibah saudaranya, dia anggap tidak akan ada pertanggungjawaban. Kenapa? Saudaranya tidak mendengar. Yang dibicarakan itu tidak ada di situ. Itu yang sering terjadi. Sehingga seperti yang tadi kita katakan, dianggap merasa tidak ada pertanggungjawaban. Kenapa? Nggak ada yang nuntut. Dan ini ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Qaf, agar kita perhatikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin nakirah, perkataan apapun, ma yalfidhu min qawlin, tidak ada yang dilafazkan oleh lisan dari perkataan. Qaulin di sini ma'rifah nakirah, mencakup seluruh apapun yang diucapkan dengan lisan. Illa ladaihi raqibun atid. Kata-kata itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Apa makna dicatat? Pertanggungjawaban. Akhi fiddin, terbayangkan oleh kita kalau setiap hari ada orang yang kita lukai perasaannya melalui ghibah tadi, yang orang itu tidak dengar, bagaimana pertanggungjawabannya di akhirat? Bagaimana meruginya orang itu di akhirat? Bagaimana sholatnya diambil oleh orang-orang yang dia ghibahi? Bagaimana pahala puasanya diambil oleh orang-orang yang dia ghibahi setiap hari? Ini dia yang ana maksud tadi, merasa tak ada pertanggungjawaban, gak ada yang nuntut, padahal pasti ada. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengembalikan hak setiap pemilik hak di akhirat. Dan kita akan membayar kewajiban, kalau kita ada kewajiban. Termasuk diantaranya adalah apabila kita berdosa kepada orang tersebut, membayarnya dengan amal saleh. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Apatah lagi di zaman sekarang, di mana berita manusia makin menyebar. Dengan dimudahkannya alat informasi beredar di tengah manusia, maka berita manusia menyebar. Dengan sangat mudahnya, kejadian hari ini bisa diketahui oleh manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Aib seseorang ditebar, bahkan dijadikan materi utama dalam aneka ragam alat informasi. Dan ini semakin membuat manusia akan mudah membicarakan orang lain. Membuktikan apa yang dikatakan oleh para ulama,
selaras dengan apa yang dikatakan oleh para nabi, oleh Nabi Muhammad SAW, dan selaras dengan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Bahwa para ulama mengatakan lisan ini memang dia tidak berat, ringan, tapi dosanya yang besar. Dia kecil, namun dosanya besar. Kapan? Apabila seseorang tidak peduli dengan apa yang sedang dia ucapkan. Main ucapkan saja, yang penting gak ada yang nuntut, yang penting orang dibicarakan tidak ada, yang penting apa yang sedang dibicarakan tidak akan ada yang tahu. Dia bebas berbicara, padahal itu pasti akan dituntut. Karenanya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pedoman yang luar biasa tentang lisan, yaitu sebelum kata-kata itu diucapkan, timbang dulu baik dan buruknya. Timbang dulu baik dan buruknya. Apabila memang yakin itu adalah perkataan yang baik, ucapkan. Apabila tidak yakin itu ucapan yang baik, tahan lisan itu untuk mengucapkannya. Tahan hawa nafsu untuk mengucapkan lafaz tersebut. Itu yang dianjurkan oleh Nabi kita tercinta SAW, cara mengekang lisan agar kita tidak lepaskan sesuka hawa nafsu kita. Agar kita tidak lepaskan sesuka hawa nafsu kita. Memikirkan apa yang akan kita ucapkan itu kebaikan atau bukan. Untuk kitanya. Wallahi untuk kita, bukan untuk orang lain. Apakah kalimat ini untuk kita kebaikan atau untuk kita adalah keburukan? Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, peduli dengan adanya Allah yang mengawasi hidupnya, peduli dengan hari akhir, tujuan kehidupannya, falyaqul khairan, hendaklah dia ucapkan kata-kata baik, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Sebelum memilih, memikirkan. Sekiranya baik, dilewatkan, maksud dilewatkan, diucapkan. Sekiranya tidak baik, ditahan. Sebelum mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi ini SAW, Nabi nyuruh mikir dulu. Pikirkan apa yang akan Anda ucapkan. Timbang baik dan buruknya. Karena seseorang tidak akan mengucapkannya, seorang mukmin yang perintahkan Nabi SAW untuk mengamalkan apa yang beliau katakan, tidak akan mungkin mengucapkannya kecuali setelah dia yakin bahwa itu adalah kebaikan, maka dia ucapkan. Sekiranya dia yakin itu adalah keburukan baginya, maka dia tahan. Maka sebelum melakukan itu, ada aksi memikirkan dulu. Yang ingin berbicara itu hati. Sebelum sampai dia ke lisan, lewatkan dulu kepada fikiran tadi, timbang-timbang tadi, lihatkan dulu ke sesuatu yang memfilternya, apakah itu kebaikan atau tidak. Ini yang kita maksud tadi di awal, bahwa ini aksi yang akan menjadikan manusia peduli kepada lisannya. Yang kalau dia peduli kepada lisannya, maka mudah-mudahan dengannya dia jauh daripada menggunakan lisan itu menyerumuskan dirinya termasuk orang-orang yang banyak dimasukkan Allah Ta'ala ke neraka. Penyebab masuknya seseorang ke neraka. Semoga antum paham apa yang anda maksud. Tidak akan mungkin pengamalan hadis Nabi ini kecuali sesuatu yang akan diucapkan itu difikirkan dulu, difilter dulu, disaring dulu, baik atau tidak. Kalau sekiranya baik, ucapkan, kalau tidak, tahan. Kata Nabi, kalau baik ucapkan, kalau tidak, tahan. Maka sebelum melakukan itu harus difikirkan dulu baik dan buruknya, baru diucapkan. Difikirkan ini kebaikan atau keburukan. Kalau seandainya baik ucapkan, kalau seandainya buruk tinggalkan. Ini cara untuk
peduli kepada lisan, dan peduli kepada keselamatan dari menjadi orang-orang yang banyak masuk neraka disebabkan oleh lisan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah sampai kepada titik kita harus memfilter ini kebaikan atau tidak. Salah satu cara yang terbaik dalam memfilter adalah bayangkan kalau ucapan ini diucapkan orang kepada kita. Apa jadinya? Apakah kita suka? Atau kita tidak suka? Sekiranya kita suka, berarti orang lain juga suka kita mengucapkan kata-kata seperti itu untuk dirinya. Sekiranya dia tidak suka, sekiranya kita tidak suka orang membicarakan itu terhadap diri kita, maka hal yang sama orang tersebut juga tidak akan suka kalau kata-kata itu kita ucapkan walau dia tidak ada. Walau dia tidak ada. Tadi lihat, untuk melihat ini baik atau tidak untuk diucapkan, maka jadikan kita adalah dia dan dia adalah kita. Sekiranya dia ucapkan itu untuk diri kita, kita suka atau tidak? Kalau kita suka, maka ucapkan. Pasti orang tersebut juga akan suka kata-kata itu kita ucapkan tentang dirinya. Sekiranya kita tidak akan terima kata-kata itu diucapkan atas diri kita, hal yang akan sama orang tersebut, karena kita sama-sama manusia. Kita memiliki hati yang diciptakan Allah, sama-sama hati manusia. Kita memiliki rasa perasaan yang sama-sama perasaan manusia. Kita adalah dia, dia adalah kita, sama-sama manusia, sama-sama memiliki harga diri, sama-sama memiliki kehormatan, kemuliaan, sama-sama tidak ingin kehormatan dan kemuliaannya dihancurkan oleh orang lain. Sama, apa bedanya? Maka sebagaimana kita tidak suka dibicarakan oleh orang lain seperti itu, maka dengan cara itu kita menakar, memfilter apakah perkataan kita itu kita ucapkan atau tidak. Terutama fikirkan keselamatan diri kita dari banyaknya orang-orang yang akan nuntut di akhirat. Ketika kita berbicara, sementara orang yang dibicarakan itu tidak tahu apa yang kita bicarakan, maka ana sering menyampaikan kepada diri ana sendiri, melatih diri ana sendiri, atau menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Sekiranya suatu saat Allah tabaraka wa ta'ala, sekiranya suatu saat ada keinginan hati untuk membicarakan seseorang, bayangkan bahwa orang itu hadir di hadapan kita. Bayangkan orang tersebut, walau dia tidak ada, bayangkan dia hadir di hadapan kita. Berani tidak kita ucapkan kata-kata itu di hadapannya? Dia hadir. Seperti yang sering terjadi, kita manusia membicarakan orang lain, apa namanya ya, leluasa gitu, tanpa kontrol, bebas membicarakan cerita orang lain. Bayangkan kalau orang tersebut ada di hadapan Anda, ada di hadapan kita, berani nggak kita mengucapkan kata-kata itu? Sekiranya berani, berarti kata-kata baik, dia pasti akan suka. Sekiranya tidak, maka itu akan dia mintai pertanggungjawaban di akhirat. Dia akan mengambil haknya. Pelanggaran ini tidak ringan. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih di musim haji di Arafah menyampaikan itu kepada kita. Nabi SAW mengatakan, ayu baladin hada, ini negeri apa? Kami mengatakan Makkah. Nabi SAW mengatakan, ayu syahrin hada, bulan apa ini? Bulannya bulan apa? Dzulhijjah, bulan haram. Nabi SAW mengatakan, ayu yaumin hada, hari Arafah. 3 kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Kemuliaan tanah Mekah, kemuliaan bulan Dzulhijjah, dan kemuliaan hari Arafah. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum
wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian. Garis bawahi kalimat kehormatan, karena ini yang paling sering dilanggar oleh lisan manusia. Manusia akan lebih banyak memakan kehormatan orang lebih daripada memakan hartanya, dan manusia lebih banyak memakan harta orang dibanding menumpahkan darahnya. Maka ini penyumbang maksiat terbanyak daripada maksiat lisan, sehingga Nabi menekankan di akhir hayat beliau, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haramun 'alaikum, haram untuk kalian langgar, ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha, seperti haramnya hari kalian ini. Hari apa? Hari Arafah, hari yang paling mulia dalam sepanjang tahun, siang yang paling afdal dari sepanjang tahun. Fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini, bulan haji, bulan Zulhijjah. Fi baladikum hadha, di negeri kalian ini, kota Mekah. Ma'asyarul muslimin, keharamannya, keharaman berlipat. Gabungkan kehormatan hari Arafah, kehormatan bulan Dzulhijjah, kehormatan tanah Mekah, itulah dia kehormatan seorang mukmin. Yang melanggarnya bagaikan melanggar tiga kehormatan tersebut, tiga kemuliaan tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita mengajak diri sendiri, memberikan peringatan kepada diri sendiri, memberikan tadzkir kepada diri sendiri dan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis ini atau mendengarkan kajian ini melalui media yang dimudahkan Allah tabaraka wa taala. Mari kita amankan diri kita dari aneka ragam dosa dan maksiat, terutama hal-hal yang akan dituntut oleh manusia kepada kita di akhirat, karena semua hak akan kita berikan kepada pemilik haknya apabila dirampas. Semua kewajiban pasti akan kita bayar, karena pada hari akhirat adalah sebuah hari di mana kezaliman tidak akan ada pada hari itu. Akan Allah habiskan seluruh kezaliman, di mana yang menzolimi akan membayar, yang dizolimi akan terima hak. Salah satu nasihat Hasan al-Basri, bukan, nasihat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullahu rahmatan wasi'ah, mirip dengan nasihat tadi, namun dalam lafaz yang berbeda. Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifatul Rashid mengatakan rahimahullah, man adda kalamahu min amalihi, barang siapa yang selalu menganggap pembicaraannya adalah amalannya, barang siapa yang selalu merasakan bahwa apa yang dia ucapkan adalah amalan, barang siapa yang selalu menghadirkan rasa bahwa apa yang dia ucapkan bahagian daripada amalnya, ini yang sering hilang. Yang seperti yang Anda katakan tadi, manusia mengucapkan hilang. Apa yang kita ucapkan tadi pagi sudah rasanya sudah nggak ada apa-apa lagi. Yang kita ucapkan kemarin malam sudah tidak ada apa-apa lagi. Yang kita ucapkan 2 hari yang lalu sudah hilang. Tidak hilang. Dia tercatat dalam catatan malaikat. Dia adalah amalan. Man adda kalamahu min amalih, barang siapa yang selalu merasakan, menganggap ucapannya adalah amalannya. Hadirkan itu selalu. Yang kita ucapkan itu adalah amalan kita. Dan itu amalan harian.
Lisan ini adalah amalan harian. Dan amalan itu terbagi dua, yang dilarang, yang diizinkan. Ma'asyiral muslimin, orang kalau ingin maling mikir-mikir nggak? Orang kalau ingin membunuh mikir-mikir nggak? Orang kalau ingin membegal mikir-mikir nggak? Ini dia amal. Ketika akan melakukan sebuah amalan, orang mikir dulu. Mikir akibatnya, mikir bagaimana cara melaksanakannya, mikir bagaimana, dipikirkan, tidak langsung dikerjakan. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, man adda kalamahu min amalih. Barang siapa yang selalu menganggap, merasakan perkataannya adalah amalannya, apa yang akan terjadi? Qalla kalamuhu illa fima nafa', maka akan sedikit pembicaraannya, kata-katanya itu akan menjadi kata-kata yang tidak banyak, illa fima nafa', kecuali untuk hal yang bermanfaat. Dia akan menjadi orang yang sedikit berbicara dan tidak terlalu banyak ingin mengeluarkan kata-kata, dan tidak ingin menjadi orang yang paling banyak ngomong, tidak ingin menjadi orang yang paling banyak komentar, illa fima nafa', kecuali kalau dalam hal yang bermanfaat. Hal yang tidak bermanfaat, engkau akan lihat dia adalah orang yang yang sering menjaga lisannya dan menjaga apa yang dia keluarkan dari lisannya, sehingga akan menjadi sedikit perkataannya, kecuali untuk hal yang bermanfaat. Ini nasihat dari salah seorang ulama di zamannya, di zaman tabi'in. Umar bin Abdul Aziz bertemu dengan para sahabat, namun tidak bertemu dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan nasihat, jangan anggap amalan pembicaraan kita itu sesuatu yang hilang begitu saja. Habis diucapkan, habis diucapkan, habis diucapkan, habis. Tidak. Akan tetapi dia adalah amalan yang pasti akan dipertanggungjawabkan, dan pasti akan ada yang nuntut. Dan naudzubillah kalau seandainya itu terjadi setiap hari, berapa banyak amal kita setiap hari, dan berapa banyak orang yang akan menuntut di akhirat dari orang-orang yang dibicarakan setiap hari, seperti yang kita ketahui di zaman kita sekarang, zaman mengomentari kehidupan orang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salah satu cara untuk menjaga lisan agar tidak banyak mendatangkan dosa dan maksiat adalah selalu peduli kepada kekurangan diri dan kemaksiatan diri sendiri. Selalu peduli kepada apa? Kepada kekurangan diri sendiri. Sebagai manusia, tak ada yang sempurna, kecuali para nabi dan para rasul. Kita sebagai makhluk yang hidup, muslim yang hidup di zaman sekarang, abad 21, dengan media-media yang sangat dimudahkan untuk bicara orang lain, kita punya kekurangan yang sangat banyak. Orang lain juga punya kekurangan. Daripada sibuk membicarakan kekurangan orang lain, aib orang lain, berita orang lain, sibukkan dengan melihat kekurangan diri dan memperbaikinya. Ma'asyiral muslimin, wallahi, demi Allah, kalau kita berjuang ke arah yang tadi kita katakan, bahwa kita pikirkan kekurangan diri kita, kita lihat apa saja yang kurang dari diri kita, dan berusaha kita untuk memperbaiki aib-aib diri kita sendiri, dan itu kita lakukan setiap hari, wallahi sampai akhir hayat belum habis kekurangan diri kita. Maka hal yang aneh apabila seseorang sibuk membicarakan kekurangan orang lain, kekurangan orang lain, kekurangan orang lain.
Lalu dia lupa membicarakan kekurangan dirinya. Bahkan kalau orang membicarakan kekurangan dirinya, sebagaimana dia membicarakan kekurangan orang lain, dia hadapi dengan emosi seolah-olah dia tidak memiliki kekurangan tersebut. Ini realita kehidupan kita sekarang. Dan biasanya orang yang paling rajin membicarakan kesalahan orang adalah orang yang paling anti dikritik kesalahan dirinya. Itu realita yang sering kita temukan. Orang yang paling rajin membicarakan aib orang lain adalah orang yang paling anti kalau aibnya dibicarakan. Dan orang yang selalu memperbaiki aib dirinya, selalu berusaha untuk melihat kekurangan dirinya dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan itu, dan meminta kepada Allah taufik agar dia bisa memperbaiki kekurangan itu dalam hidupnya, dia insya Allah termasuk orang yang tidak akan gampang emosi kalau dia mendengar orang lain membicarakan kekurangan dirinya. Karena memang itulah dia, itu hari-harinya. Akhi fiddin, dirimu adalah dirimu. Dengannya engkau akan menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, dan orang lain adalah orang lain. Dengannya mereka akan menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Biarkan dunia mereka untuk mereka, dunia kita untuk kita. Ada apa kita disibukkan untuk dunia mereka? Ada apa kita habiskan waktu yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita untuk peduli kehidupan mereka? Di akhirat kita tidak minta pertanggungjawaban. Apalagi sampai kepada titik kita akan transfer pahala kepadanya. Wallahi, kalau kita akan transfer uang kepadanya, pasti kita mikir-mikir. Dan ketahuilah bahwa pahala jauh lebih mulia daripada uang. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita, ketika beliau di akhir-akhir hayatnya, beberapa bulan sebelum beliau meninggal, menyuruh para sahabat sekaligus umatnya dengan mengatakan, barang siapa yang tahu dia memiliki kezoliman kepada saudaranya, maka hendaklah di dunia ini dia minta dihalalkan sebelum tiba waktu di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Sebelum tiba waktu di mana tidak ada lagi dinar dan dirham, sehingga dia harus membayar dengan dinar dan dirham. Yang ada adalah hasanat, pahala, dan dosa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Imam daripada ulama para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhahu mengatakan, man syaghalahu uyubu nafsihi an uyubin nasi fahuwa ma'dzur, wa man syaghalahu uyubun nas an uyubi nafsihi fahuwa maghrur. Ini nasihat salaf Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhahu dalam poin yang tadi kita katakan. Beliau mengatakan, barang siapa, yang artinya barang siapa yang sibuk memikirkan kekurangan dirinya, aib dirinya, kesalahan dirinya, sibuk untuk hal tersebut sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan aib dan kekurangan orang lain, fahuwa ma'dzur, dia adalah orang yang dapat uzur. Dan barang siapa yang sibuk memikirkan kesalahan orang lain dibanding kesalahan dirinya, fahuwa maghrur, dia adalah orang yang tertipu. Dia adalah orang yang tertipu. Masyaallah muslimin, sudah masuk waktu azan. Baik, kita dengarkan azan, kita jawab azan, lalu kita lanjutkan materi dan tanya jawab insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mas'ud, barang siapa yang disibukkan dengan aib dirinya sendiri sehingga tidak ada waktu untuk mengurus aib orang lain, maka dia adalah orang yang ma'dzur, mendapatkan uzur. Tak bicara orang lain, tak bicara dengan, tak berkomentar untuk orang lain, sibuk dengan urusan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya, memperbanyak amalnya, mempersedikit ketergelincirannya. Namun barang siapa yang sibuk dengan aib orang lain sehingga lupa aib dirinya, ini yang tadi kita katakan, fahuwa maghrur, dia adalah orang yang tertipu. Bagaimana tidak? Alangkah banyaknya orang yang akan dia bicarakan, dan alangkah banyaknya pahala dia yang nanti di akhirat untuk dia bagi-bagikan. Bagaimana tidak tertipu? Dan dalam salah satu khutbah di kota Mekah oleh Syekh Su'ud Asyuraim, imam dan khatib Masjid Nabawi, beliau suatu saat berbicara tentang bab ini khusus dengan mengatakan, saudaraku, jangan jadikan amalmu itu bagaikan kantong yang bolong di bawahnya, kantong yang bocor. Amal yang telah engkau lakukan, usahakan jangan banyak bocornya. Kita sudah masukkan amal soleh dalam ketaatan dan ketaatan, salat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, tahajud, berdoa, infak, membangun masjid dan yang lainnya. Namun di sisi lain pahala itu akan kita berikan kepada orang lain, diambil oleh orang. Ini bagaikan kantong yang bocor, kantong kresek yang bocor, diisi bawahnya keluar, diisi bawahnya keluar. Akhirnya kita merasa bahwa kantong itu sudah terisi banyak, padahal sesungguhnya dia kosong, karena di bawahnya selalu dialirkan kepada orang lain. Karena kezaliman yang kita berikan kepada orang lain, dia akan nuntut dan kita pasti akan bayar, dan pembayarannya menggunakan amal yang kita lakukan tadi, menggunakan sholat, menggunakan puasa, menggunakan baca Quran, menggunakan i'tikaf, menggunakan infak, menggunakan bakti kita kepada orang tua kita, menggunakan aneka ragam ketaatan yang kita lakukan, yang mungkin kita mengira bahwa amal kita banyak, namun ternyata banyak juga yang harus dibayar di akhirat. Maka usahakan, kata beliau dalam nasihatnya, jangan jadikan gudang pahala kita itu bocor untuk kita berikan kepada orang lain. Sehebat apapun kita menjaganya, pasti manusia memiliki kekurangan dan kekhilafan. Maka di antara hal yang akan membuatnya hancur adalah banyaknya kita dituntut oleh orang lain di akhirat, ya, yang kita anggap orang itu tidak tahu, kita sedang membicarakannya. Kita anggap orang lain dia tidak tahu, kita sedang membicarakannya. Ternyata subhanallah. Salah satu nasihat dari salah seorang ulama, saya lupa ulamanya siapa, ulama abad sekarang, hati-hati dengan kalimat kecil
yang nuntut kepada kita jutaan orang. Yang nuntut kita jutaan orang. Lalu beliau mengatakan, contoh kata beliau, apabila kita berbicara sebuah negara dengan kata-kata yang jelek, misalnya kita tidak ingin menyebut nama negaranya, negara A itu penduduknya jahat semua misalnya, itu satu negara itu berapa orang isinya? Itu kan nuntut antum semuanya di akhirat. Satu kata daripada kata, namun satu kata itu mencakup jutaan manusia. Penduduk negara tersebut nggak ada kebaikan di dalam pada mereka, misalnya negara titik, sebutlah apa, bayangkan apa, negara apa yang bisa antum sebut. Ketika mencela negara tersebut, hidup di negara itu jutaan manusia, 30 juta manusia, 40 juta manusia, 200 juta manusia. Kalau dia bicara Indonesia 300 juta manusia, lalu disebut negaranya, maka akan dituntut oleh semua orang yang ada di negara tersebut. Karena kita telah membicarakan mereka dalam satu kata. Lihat bagaimana bocornya. Berapa amal kita untuk membayar satu negara? Berapa ketaatan yang bisa kita hasilkan untuk membalikan hak jutaan manusia yang kita ucapkan dalam satu kata? Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati. Hati-hati kalau komentarnya satu orang itu akan nuntut kepada kita. Tapi kalau komentarnya itu satu negara nuntut. Pakai apa kita akan bayar? Berapa amal soleh yang bisa disiapkan? Maka berhati-hati dalam hal tersebut. Perbanyak memikirkan kekurangan diri, memperbaiki kekurangan diri dibanding mendengarkan kekurangan orang lain. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan dunia berita. Berhati-hatilah dengan kabar orang lain. Wallahi kabar orang lain lebih banyak tidak bermanfaatnya untuk kita dibanding manfaatnya. Wallahi. Sibuk dengan kabar orang lain, sibuk dengan cerita apa yang terjadi pada orang lain, itu lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Maka berhati-hati. Salah satu nasihat Imam Syafi'i dalam bab ini mirip dengan nasihat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan tapi dari arah yang terbalik. Kalau tadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan barang siapa yang sibuk memikirkan diri sendiri, aib diri sendiri, lalu tidak peduli dengan, tidak ada waktu untuk ngurus aib orang lain, maka dia adalah orang yang mendapatkan uzur. Dia diuzur, nggak tahu berita manusia. Namun Imam Syafi'i memberikan nasihat terbalik. Beliau mengatakan, lisanaka la tadhkuru bihi auratam mri'in fa kulluka auratun walinnasi alsun. Lisanmu jangan sebut-sebut dengannya kesalahan orang lain. Karena engkau hanya punya satu lisan. Sementara manusia memiliki lisan yang sangat banyak. Lihat, lisan kita untuk berbicara manusia, berapa banyak manusia yang bisa kita bicarakan? Dan lihat apabila manusia yang kita bicarakan itu, lisan mereka bersatu untuk membicarakan kita. Mana lebih parah? Mana lebih parah? Lebih banyak lisan orang untuk membicarakan kita. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjadikan salah satu sunnatullah di permukaan bumi bahwa amal manusia itu kan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Coba lihat, kita di masjid ini aja dulu, kita yang ada di masjid ini saja, bapak-bapak kaum muslimin yang hadir di hadapan saya, lisan anak hanya satu untuk membicarakan antum semuanya misalnya. Sementara lisan antum kalau berkumpul untuk membicarakan anak, yang bonyok siapa? Yang akan hancur siapa? Kita. Karena lisan orang terlalu banyak untuk memperhatikan kesalahan kita dan membicarakan kita. Sementara lisan kita hanya satu untuk membicarakan kesalahan orang. Tak akan bisa menang kita kalau bicara orang lain.
Karena orang lain jumlahnya lebih banyak untuk membicarakan diri kita, maka tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaatnya. Dan ketahuilah, orang-orang yang rajin mengkritik manusia akan datang kepadanya kritikan-kritikan dari orang yang sangat banyak. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala membalas dia sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Maka lisan manusia terlalu banyak untuk membicarakan diri Anda akan hancur. Maka jaga lisan agar Allah Tabaraka wa Ta'ala juga tidak menjadikan diri Anda adalah sarang di mana manusia akan membicarakan diri Anda. Nasihat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Hujurat, Allah berbicara beberapa penyakit lisan. Dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Larangan untuk mengejek orang lain. Wala talmizu anfusakum. Jangan, kalau yang tadi menertawakan, kalau ini menghinakan. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan saling memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Kemudian wastanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi banyak dhann. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan sampai kalian menggibahi satu sama lainnya. Yang ada di dalam ayat ini, surah Al-Hujurat, ayat yang ke-11 dan 12, dosa-dosa lisan. Dosa-dosa lisan, dan ini diantara hal yang banyak terjadi, menghiasi amal maksiat manusia, menertawakan orang lain sehingga dia benci ditertawakan, mengejeknya, mengejek lebih daripada sekedar menertawakan, menghinakan dia dengan kata-kata, kemudian menggibahi, kemudian juga bersuudzon dengan lisan kita kepada orang tersebut dan memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71, ini dalil yang sangat kita harapkan sekiranya kita berusaha untuk menjaga lisan. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ini ganjaran yang Allah berikan dan sangat kita harapkan. Sangat kita harapkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ganjaran dari amalan menjaga lisan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan ini sering dibacakan oleh para asatidzah kepada kita, para ustaz. Ayat ini bagian daripada khutbah hajah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Ucaplah kata-kata yang mana kata-kata itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang diridhoi oleh Allah, kata-kata yang diizinkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata-kata yang di dalamnya tidak maksiat, kata-kata yang di dalamnya ada kebaikan atau manfaat duniawi, apatah lagi kalau di dalamnya adalah manfaat ukhrawi. Ucapkan kata-kata yang itu saja, kata-kata yang diizinkan Allah lisan kita untuk mengucapkannya. Kalau kalian menjaga itu, lihat ganjarannya. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki untuk kalian amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Ikhwan fiddin, ini amalan yang luar biasa, ganjarannya yang luar biasa. Amalan luar biasa maksudnya luar biasa berat,
luar biasa sulit. Dan ganjarannya juga luar biasa, yaitu Allah yang memperbaiki amal kita. Hai orang-orang yang beriman, Anda memperbaiki amal Anda, Allah memperbaiki amal Anda. Mana yang Anda harapkan? Allah. Kalau Allah yang memperbaikinya, pasti bagus. Karena la radda li hukmih wa la mu'aqqiba li amrih. Tak ada yang bisa menolak keputusan Allah. Tak ada yang bisa menggagalkan perintah Allah tabaraka wa taala dan menjadikannya batal, nggak bisa. Allah kalau sudah memperbaiki amal seorang hamba, amal hamba itu pasti baik. Allah kalau telah akan menjadikannya dia saleh, dia pasti akan saleh. Dan ini ganjaran yang didapatkan oleh orang-orang yang berusaha mengucapkan qaulan sadida, perkataan-perkataan yang baik. Kalau ingin dia ucapkan, dia fikirkan baik atau buruk. Baik dia ucapkan. Kalau dia rutin mengamalkan itu, termasuk orang yang mengamalkan itu, maka ganjarannya adalah yuslih lakum a'malakum. Allah tabaraka wa ta'ala yang akan memperbaiki amal kalian. Wallahi ini lebih kita harapkan daripada kita bertungkus lumus memperbaiki amal kita. Kita jauh lebih berharap Allah yang memperbaiki untuk kita amal kita. Lihat ganjaran besar. Ditambah dengan wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan ampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian. Ini ganjaran besar ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, jarang sekali orang yang berusaha memperbaiki lisannya bukan orang saleh. Bahkan Yunus bin Ubaid radhiyallahu taala anhu mengatakan, salah seorang ulama salaf, gurunya Imam Ahmad, mengatakan, saya tidak pernah menemukan orang yang saya tahu dia menjaga lisannya namun amalnya berantakan. Itu saya tidak pernah lihat. Saya tidak pernah bertemu orang yang menjaga lisan namun amalnya rusak. Budi pekertinya rusak, ibadahnya hancur, kesolehannya hancur. Saya tidak pernah menemukan itu, kata beliau. Namun kalau orang puasa di siang hari, kita bisa menemukan dia makan yang haram di malam hari. Orang yang tahajud di malam hari, kita bisa menemukan dia berbuat maksiat di siang hari. Itu ditemukan. Dia tahajud di malam hari, siang harinya dia berbuat maksiat. Siang hari dia berpuasa, malam dia makan yang haram. Ini ditemukan. Namun saya tidak temukan, kata beliau, orang yang rajin menjaga lisannya, lalu amalnya bertabrakan dengan kesolehan. Saya tidak menemukan itu. Maka bisa kita lihat, pelajari orang-orang yang dari sekitar kita, perhatikan orang-orang yang akan kita jadikan suri tauladan dalam menjaga lisan. Bagaimana dia menjaga lisannya untuk kita ikuti. Bisa kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Yunus bin Ubaid ini. Ketika beliau mengatakan, saya tidak menemukan orang-orang yang saya tahu menjaga lisannya, namun amalannya kemudian bertolak belakang dengan apa yang dia amalkan dari menjaga lisan itu. Inilah dia, wallahu ta'ala alam, perkataan Rasul SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasul mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal aneka ragam amal saleh dalam hadis yang sangat panjang, lalu kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, amsik alaika hadha. Kalau engkau ingin menguasai semua amal yang ada di atas, wahai Mu'adz, Nabi mengatakan amsik alaika hadha, tahan lisanmu ini. Setelah mengajarkan aneka ragam kebaikan, Nabi mengajarkan, maukah engkau wahai Mu'adz, aku beritahu sesuatu yang bisa menguasai semua amal di atas. Kata Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, amsik alaika hadha, tahan ini, tahan lisanmu ini wahai Mu'adz. Kenapa tahan? Karena kenapa menahan lisan bisa membuat amal yang lain baik? Ayat yang ini, yang kita bicarakan ini, Allah yang akan memperbaiki amalnya. Allah yang akan memperbaiki amalnya. Di antara cara untuk
menjaga lisan agar tidak mencampakkan kita kepada hal yang tidak kita inginkan di akhirat dan di dunia adalah memperbanyak ketaatan pada lisan tersebut. Maksiat datang karena kekosongan. Ketika lisan kita kosongkan daripada ketaatan, iblis punya kesempatan banyak untuk membuatnya membicarakan kemaksiatan. Maka gunakan lisan, ma'asyarul muslimin wal muslimat, untuk ketaatan. Mulai daripada amar ma'ruf nahi mungkar, mulai daripada membaca Al-Quran, mulai daripada berzikir, mulai daripada memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat, mulai daripada menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan itu yang dikatakan oleh seorang tabi'in bernama Muhammad bin Ajlan rahimahullah, ketika beliau berbicara tentang apa yang beliau saksikan dari kehidupan para sahabat. Muhammad bin Ajlan seorang tabi'in, bertemu para sahabat namun tidak bertemu Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi saksi atas bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, apabila kita melihat kata-kata yang diucapkan oleh generasi sebelum kita, yaitu para sahabat, kita hanya akan menemukan bahasa lisan mereka itu hanya 4 perkara. Pertama, engkau saksikan mereka sedang membaca Al-Quran. Yang kedua, engkau saksikan mereka sedang berzikir. Yang ketiga, engkau saksikan mereka sedang diskusi agama. Atau engkau saksikan mereka yang keempat sedang berbicara hal yang bermanfaat dalam urusan dunia mereka. Ini perkataan Muhammad bin Ajlan, ulama salaf dari kalangan tabi'in, berbicara tentang generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya, kalau dia adalah tabi'in, maka generasi sebelumnya adalah generasi para sahabat, kaum muslimin yang dididik langsung oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang akhlak mereka, tarbiyah mereka langsung dibina oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi manusia, bahkan sebaik-baik generasi manusia yang ada dari seluruh umat yang ada, dari umat Nabi dan Rasul yang pertama sampai umat sampai dunia kiamat. Generasi terbaiknya adalah umat, ya, bukan Nabi dan Rasul, umatnya. Yang generasi terbaik adalah generasi para sahabat, generasi emas umat Islam, generasi emas pengikut para Nabi dan para Rasul. Kata Muhammad bin Ajlan, apabila kita lihat para sahabat dan kata-kata yang keluar dari lisan mereka, hanya 4 kategori. Kau temukan mereka sedang baca Quran, atau kau temukan mereka sedang berzikir, atau engkau temukan mereka sedang bicara agama, ditanya tentang ilmu lalu menjawab, atau engkau temukan mereka sedang berbicara dunia yang bermanfaat untuk dunia mereka, entah transaksi, entah sedang akad, entah sedang menasihati anaknya, entah sedang berbicara sesuatu yang diperlukan dalam urusan dunia mereka. Ini menunjukkan bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain adalah orang-orang yang mengamalkan, menjaga lisan. Dan itu juga terbukti dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhahu dan sahabat yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Laisa ala wajhil ardi syai'un ahwaju ila tulis sijni minal lisani." Tidak ada di permukaan bumi ini sesuatu yang paling butuh untuk dipenjarakan dalam waktu yang panjang lebih daripada lisan. Tidak ada di permukaan bumi ini sesuatu yang lebih penting untuk dipenjarakan dalam kurun waktu yang panjang. Laisa ala wajhil ardi syai'un ahwaju ila tulis sijni. Dipanjangkan penjaranya, sering dihadang, dimasukkan penjara, dihadang dengan hal-hal yang dia inginkan untuk diucapkan,
lebih daripada lisan. Lebih daripada lisan. Ini perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari seorang tabi'in datang kepada Salman Al-Farisi. Suatu hari seorang tabi'in datang kepada Salman Al-Farisi dan berkata, "Ausini, berikan saya wasiat. Berikan saya nasihat. Berikan saya sesuatu kalimat yang akan saya amalkan." Tahu apa nasihat Salman Al-Farisi kepada tabi'in tersebut? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu kepadanya, "Saya memberikan wasiat kepadamu, alla tatakallam, jangan ngomong. Jangan berbicara." Nasihatnya apa? Jangan ngomong. Jangan berbicara. Orang tersebut komen, "Bagaimana orang hidup gak berbicara? Bagaimana mungkin orang hidup tidak berbicara?" Lalu beliau menambahkan, "Fa in takallamt fatakallam bi khair." Kalau engkau ingin bicara, bicara yang baik-baik aja. Pertama dinasihati dulu, diem, jangan ngomong. Saya nggak bisa, saya harus ngomong. Kalau ingin ngomong, ngomong yang baik-baik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, salah satu yang disampaikan oleh para ulama tentang biografi Abu Bakar. Kata para ulama, tidak ditemukan biografi Abu Bakar melakukan kesalahan. Tidak ditemukan. Kita tidak mengatakan Abu Bakar itu orang yang tidak berdosa, tidak. Namun dosa manusia ada yang diketahui, ada yang tidak. Dalam biografi Abu Bakar semenjak beliau masuk Islam sampai akhirnya beliau wafat, tidak ditemukan adanya terjadi kesalahan. Manusia tidak mengetahui kesalahan yang terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhahu. Saking beliau itu adalah orang yang luar biasa dalam meniru dan mencontoh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun demikian, beliau sendiri yang mengatakan, tidak diketahui manusia, namun beliau sendiri yang mengatakan sambil menunjuk lisan dengan mengatakan, hadza awradanil mawarid, ini telah mendatangkan untukku beberapa kesalahan. Ini sambil menunjuk kepada lisannya. Padahal Abu Bakar tidak ditemukan di dalam biografi beliau melakukan apa? Dosa. Namun beliau sendiri yang mengatakan, lisanku ini telah menjemuskan aku kepada beberapa kesalahan. Lihat orang seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhahu menunjukkan kepada kita bahwa kita harus lebih berusaha di zaman kita sekarang ini untuk menjaga lisan kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman kita sekarang ini, hati-hati dengan lisan kita, dan termasuk lisan itu adalah apa yang kita ucapkan pakai tulisan. Itu bahagian daripada ucapan kita sendiri. Maka komen, bantah-membantah, kata-kata yang tidak baik, gelar-gelar yang tidak baik yang kita tulis untuk orang lain, bagian daripada ucapan. Namun dalam bentuk apa? Tulisan. Tulisan yang itu adalah sesuatu yang keluar dari diri kita, itu adalah ucapan kita yang akan kita tanggung jawabkan. Maka hati-hati, jangan sampai kurang peduli sehingga akhirnya terlalu banyak bocor yang ada di dalam aneka ragam amal saleh yang sudah berusaha kita kumpulkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup dengan nasihat ibu daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dan dengannya kita tutup majelis, dan dengannya kita tutup materi, dan kita lanjutkan tanya jawab. Bagi kita yang ingin bertanya, falyatafaddal setelah ini. Abdullah bin Abbas, kita tahu ulama yang sangat hebat, ahli ilmu yang luar biasa, dan
memiliki ilmu yang sangat luas sedari kecil. Beliau rajin belajar, rajin menimba ilmu, rajin bertanya kepada para sahabat, sehingga di usia beliau yang baru 20-an tahun sudah dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk bergabung ke penasihat Umar, atau tempat berkumpulnya orang-orang penting, tempat Umar minta pendapat, minta musyawarah, ahlu syura. Pemimpin pasti ada orang-orang yang di sekitar beliau yang akan beliau kumpulkan untuk berdiskusi, mencari hal yang terbaik dalam perkara mereka, mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal untuk dikerjakan, maslahat dan mudarat. Dan Abdullah bin Abbas dikumpulkan oleh Umar bersama ahlu syura dari kibar sahabat, para sahabat-sahabat yang tua, yang lebih dulu masuk agama Islam, yang hadir di perang Badar, hadir di perang Uhud, pada usia beliau yang masih 20-an tahun. Ketika akan berangkat pertama kali ke majelis itu, Abdullah bin Abbas mengatakan, ibuku memberi nasihat kepada aku. Ibuku memberikan nasihat kepada aku. Ibuku mengatakan, Abdullah, Umar adalah orang yang paling tidak suka mendengarkan ada orang lain menggibahi orang lain di hadapannya. Umar adalah orang yang paling tidak suka dia mendengarkan ghibah di depannya. Maka aku nasihati engkau, jaga lisanmu di hadapan Umar bin Khattab. Jaga lisanmu di hadapan Umar bin Khattab, karena dia paling tidak suka mendengarkan seorang muslim menggibahi muslim yang lainnya. Dan kita tahu Umar radhiyallahu taala anhu tegas dalam memberikan nasihat. Allah memberikan kepada beliau kekuatan mental, kekuatan aksi untuk menahan kemaksiatan yang beliau ingin ingkari di hadapan beliau. Beliau memiliki kekuatan yang luar biasa dan keberanian yang luar biasa sampai syaitan takut bertemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ibu Abdullah bin Abbas memberikan nasihat radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma wa ardahuma, radhiyallahu anhum wa ardahum. Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling tidak suka mendengarkan ada orang muslim menggibahi muslim. Maka jaga lisanmu di hadapan Umar radhiyallahu taala an. Para sahabat pada dasarnya semuanya, akan tapi Umar terkenal dengan bencinya dia apabila mendengarkan seorang muslim menggibahi muslim yang lainnya, dan mendapatkan teguran keras dari Umar radhiyallahu taala an. Mudah-mudahan apa yang bisa kita berikan nasihat pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, terkhusus bagi yang berbicara, karena sesungguhnya semua kita adalah orang yang sedang belajar dan berusaha memperbaiki lisan dan berusaha untuk menjaga lisan. Dan kita tahu dan kita mengerti, kita faham alangkah sulitnya untuk zaman kita sekarang ini. Oleh karena itu, semoga Allah Taala memberikan kita semua taufik untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama atau satu-satunya, anak nggak tahu nih. Karena hanya satu di depan anak. Kita anggap pertanyaan pertama insya Allah. Nanti kalau ternyata ini satu-satunya, berarti ini pertama dan terakhir. Ustadz, izin bertanya, apabila dalam sebuah majlis ada 3 orang atau lebih, yang orang tersebut membicarakan aib orang lain, kita ada di sana, namun kita diam saja, dan kita menjadi pendengar yang baik saja, apakah kita termasuk dalam perbuatan dosa? Antum tidak masuk dengan 2 syarat.
Antum tidak masuk dengan dua syarat. Pertama, benci perbuatan tersebut. Antum benci nggak? Tapi kok senyum-senyum? Ikut ketawa orang lain dibicarakan. Hati-hati loh. Kita dengan lisan mengatakan saya tidak suka itu dibicarakan, namun ketika orang kita ikut tertawa, kita ikut senyum, kita ikut senyum dan tertawa, kita menunjukkan hati kita tidak menolak. Benci satu, ini yang disebut dengan mengingkari dengan hati ya. Mengingkari kemungkaran ada tiga, dengan kekuatan, dengan lisan, dan dengan hati. Ini yang sedang dibicarakan dengan hati kayaknya ini. Mengingkari maksiat dengan hati, syaratnya adalah membenci maksiat itu. Dua, jangan duduk di samping orangnya, tinggalkan. Ini dua perkara. Tidak menyukainya alias membencinya, dan meninggalkan orang yang melakukannya, meninggalkan dosa dan pelakunya. Ini dia benci. Maka kalau kita duduk juga di sana dan ikut menjadi pendengar setia, maka dosanya dari dosa pendengar setia itu. Ada dosa dari mendengarkan aib orang lain, walau tidak ada dosa dari membicarakannya. Anda tidak mendapatkan dosa dari membicarakan karena lisan Anda tidak membicarakannya, namun mendapatkan dosa dari hadir di majelis itu dan mendengarkannya dengan baik. Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim Allah menyuruh tinggalkan majelis-majelis yang di dalamnya terjadi maksiat. Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Di dalam surah Al-An'am kalau anda tidak salah ayat berapa begitu, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, apabila engkau melihat orang-orang yang khaud di dalam ayat-ayat kami, melakukan maksiat dengan lisan mereka, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka masuk kepada pembicaraan-pembicaraan yang lain yang tidak bahagian daripada maksiat. Wa imma yunsiyannaka syaitanu, apabila syaitan membuat engkau lupa sehingga tetap duduk di sana baru kemudian ingat perintah Allah ini, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin, setelah ingat jangan lagi duduk bersama orang-orang yang sedang berbuat zalim. Maka ada perintah apa? Meninggalkan majelis, meninggalkan orang yang sedang membicarakan aib orang lain. Ini syarat mengingkari dengan apa? Dengan hati. Maka jangan sampai mengingkari dengan hati itu maksudnya hanya nggak suka saja tapi tetap diam di sana. Bukan. Tanda benci kita meninggalkan apa yang kita benci. Tanda kita tidak suka kita meninggalkan apa yang tidak kita sukai. Maka syaratnya adalah membenci dengan hati dan meninggalkan orang yang sedang melakukannya. Ya. Terkadang kita nanti apa kata dia? Nanti apa kata teman saya sok soleh meninggalkan. Ya kan? Kita apa ya? Peduli kepada bagaimana perasaan orang lain. Lebih baik kita peduli kepada bagaimana nanti pahala kita di akhirat. Bagaimana nasib kita di akhirat, daripada sibuk memikirkan bagaimana pandangan orang lain terhadap kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau mengingkari dengan hati itu syaratnya adalah membenci, dan membenci bukan berarti ikut serta dan bahagia di depan mereka. Kemudian meninggalkan majelis itu sampai mereka bertukar topik pembahasan. Kalau mereka bertukar topik pembahasan kita datang lagi, kalau tidak kita mundur dari majelis yang di dalamnya dilakukan maksiat dan kita tidak sanggup untuk menasihati dengan lisan. Namun di atasnya menasihati dengan lisan. Ini paling bawah. Ini amar ma'ruf yang paling
nahi mungkar yang paling bawah, mengingkari dengan hati, caranya seperti itu. Namun ada di atasnya lagi, ngomong, bicarakan. Akhi, ini pembicaraan kita kayaknya sudah pindah ke hal yang tidak baik. Lebih baik kita stop. Ya, lebih baik kita bicara hal yang bermanfaat. Ini nasihat dengan lisan yang jauh lebih mulia daripada menasihati beramar ma'ruf nahi mungkar dengan hati. Yaitu lisan kita beranikan untuk mengatakan itu kepada saudara-saudara kita, wallahu a'lam. Berbicara tentang sikap orang yang buruk kepada kita atau jelek kepada kita, apakah termasuk menggibahi? Kalau yang dimaksud adalah orang yang menzolimi Anda, kalau yang dimaksud adalah orang tersebut menzolimi diri kita, itu yang dimaksud dengan orang berbuat buruk kepada kita, itu yang dimaksud. Maka ada salah satu kaidah mengeluarkannya daripada ghibah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di awal juz yang keempat, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli. Allah tabaraka wa ta'ala tidak mencintai, tidak menyukai mengeraskan perkataan yang buruk, dari perkataan yang buruk tentang seseorang, illa man zulim, kecuali orang-orang yang dizolimi. Di sini ada kaidah bahwa orang yang telah dizolimi dengan benar-benar dizolimi, dia Allah berikan hak, diberikan kebolehan untuk menyampaikan kepada orang lain perkara tersebut. Dia telah diperlakukan dengan tidak adil oleh si fulan, dia telah dizolimi dalam hartanya oleh si fulan, dia telah dikhianati dalam perniagaannya oleh si fulan, dan dia itu harus benar-benar bentuk penzoliman dari satu arah, bukan pertengkaran. Kalau pertengkaran berarti ada saling kesalahan. Namun ini benar-benar satu arah penzoliman, maka Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan orang yang dizolimi. Dia tidak menzolimi, dia hanya dizolimi. Berarti yang satunya apa? Murni menzolimi. Yang satunya murni apa? Dizolimi. Orang yang seperti ini keadaannya diizinkan berbicara. Diizinkan untuk mengatakan itu, untuk mengatakan kepada orang lain bahwa dia telah dizolimi oleh si fulan. Dan harus hati-hati, jangan sampai pertengkaran kita anggap penzoliman. Kadang-kadang kita bertengkar. Bertengkar itu apa? Dia punya kesalahan kepada kita, kita punya kesalahan kepada dia. Bukan dalam bentuk yang satu yang menzolimi, yang satu dizolimi. Contoh, antum punya lahan sawit, sudah dari kakek-kakek antum warisnya, dan benar-benar antum tahu bahwa kakek antum dulu yang membersihkan hutannya, dia yang menanami sawit itu, kemudian diwariskan ke ayah antum mewariskannya kepada antum. Tiba-tiba datang orang dari ibu kota, ini punya saya, ini suratnya dari Jakarta. Jelas penzoliman? 100% zolim? 100% zalim. Mereka telah merampas sesuatu yang menjadi hak Anda karena mereka pandai mengurus surat dan kita tidak pandai mengurus surat. Kita hanya kuasai fisik. Sementara surat menyurat kita tidak mengerti. Namun orang yang mengerti dengan surat menyurat lalu dia ambil dari tempat tertinggi yang mengeluarkan dan menerbitkan surat menyurat dan dia bisa menguasai hak kita, maka ini penzoliman total. 100% dia menzolimi dan 100% kita dizolimi dan terzolimi. Itu contoh bahwa kita memang benar-benar dizolimi. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita lihat persaksian manusia tentang manusia lainnya, yang ada pertengkaran. Si A dan si B cekcok lalu diskusi dengan fulan, saya diginikan. Dia pasti menyebutkan kesalahan orang itu saja kepadanya. Kesalahan dia kepada orang itu tidak disebutkan, dia sembunyikan. Maka ini harus diketahui bahwa benar-benar terjadi penzoliman dari satu arah dan benar-benar dizolimi pihak yang kedua dan tidak menzolimi kepada pihak yang berikutnya. Maka orang yang seperti ini keadaannya
diizinkan Allah tabaraka wa taala untuk membicarakannya. Diizinkan untuk membicarakan hal tersebut. Ayatnya di awal surat, di awal juz yang keempat, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak mencintai adanya perkataan-perkataan yang buruk kecuali untuk orang-orang yang dizolimi. Dia berhak untuk bicara yang buruk terhadap orang yang telah menzoliminya dalam kadar penzoliman itu. Dalam kadar penzoliman yang telah terjadi, dia berhak berbicara. Diizinkan Allah dan tidak dianggap sebagai kesalahan lisan. Walau dia mirip dengan ghibah, namun telah mendapatkan izin, berarti sudah tidak dosa baginya untuk berbicara. Allah telah mengizinkan. Pemilik lisan telah mengizinkan sebagai bentuk bahwa Allah bersama orang-orang yang dizolimi. Allah membela orang-orang yang dizolimi. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Jadi sini pertemuan kita, dan mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat. Dan pertanyaan di tangan saya sudah habis, hanya ada 2 pertanyaan. Semoga kita bisa mengamalkan. Sekali lagi ma'asyarul muslimin, kesalahan kita terlalu banyak, dosa kita terlalu banyak, kekurangan diri kita terlalu banyak. Dan kalau kita sibukkan hari demi hari kita untuk memperbaiki kesalahan itu, sampai wafat pun kita masih ada kekurangan kita yang belum bisa kita perbaiki. Lalu untuk apa kita sibukkan diri, sibuk membicarakan kesalahan orang lain, sibuk membicarakan aib orang lain, sibuk membicarakan kekurangan orang lain? Tak ada gunanya bagi kita, bahkan yang ada adalah mudarat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umat Islam melakukan hal yang bermanfaat untuk dirinya dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Semoga kita menjadi orang-orang yang berusaha memperhatikan sesuatu yang sangat ringan dalam diri kita, namun memiliki dosa yang sangat banyak andai kita tidak peduli kepadanya. Andai kita lepaskan dia semaunya, maka dia akan banyak mengundang dosa dan maksiat dalam catatan hidup kita. Maka berhati-hatilah. Dan mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan tadi bermanfaat, ya. Sekiranya kita ada hawa nafsu kita untuk membicarakan orang lain, bayangkan kalau orang itu ada di hadapan kita, bagaimana kita, beranikah kita membicarakannya? Bayangkan kalau orang lain juga sibuk membicarakan kesalahan kita, berapa banyaknya lisan yang akan banyak membicarakan kita. Maka hadirkan juga bahwa apa yang kita ucapkan itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Akan ada orang-orang yang nuntut. Bagaimana Allah memberitahu kepada mereka bahwa kita telah menzoliminya dengan lisan kita. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang itu akan tahu bahwa dia telah kita zolimi dengan lisan kita. Maka dia akan nuntut haknya, karena semua orang ingin banyak pahala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.